Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam materi representasi pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan itu berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan representasi dari fakta seperti gambar atau ukuran. Misal, 8 orang, jumlah orang itu ada 8, suhu di ruangan itu sekitar 12 derajat. Jadi informasi itu berdasarkan fakta yang ada di lingkungan sekitar kita atau di lapangan seperti itu. Nah, informasi merupakan penggunaan data untuk menjawab pertanyaan tertentu dari pengguna. Misal, kita bisa membawa 8 orang ke dalam sebuah mobil. Jadi ada informasi 8 orang ini maksudnya apa? Apakah 8 orang itu seorang penumpang, kalau di sini contohnya penumpang, atau 8 orang itu adalah seorang mahasiswa yang ikut perkuliahan, atau 8 orang itu adalah seorang tamu undangan seperti ya, atau karyawan. Nah, suhu di luar mencapai 30 derajat Celcius atau 12 derajat Celcius. Nah, 12 derajat Celcius itu menjelaskan lebih detail informasi yang dimaksud 12 derajat itu adalah suhu di luar. Nah, ada juga yang 12 derajat itu suhu di AC gitu ya. Jadi ada datanya kalau kita bertanya ada berapa orang? 8 orang itu disempurnakan di informasi seperti itu. Nah, pengetahuan merupakan saringan intisari dari informasi. Dia lebih umum, tetapi mungkin tidak komplit dan lebih fuzzy itu lebih samar gitu ya. Pengetahuan bisa berisi fakta, informasi, konsep, prosedur, model, dan heuristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pengetahuan apa saja isi pengetahuan itu bisa berasal dari fakta, bisa berasal dari informasi, bisa berasal dari sebuah konsep, bisa berasal dari sebuah prosedur, model, pola, gitu. Bisa berasal dari sebuah model atau bisa berasal dari sebuah heuristik. Dimana yang heuristik itu adalah berasal dari sebuah pengetahuan sendiri yang ada di penjelasan sebelumnya, heuristik gitu ya. Atau sebuah rule di heuristik. Nah, klasifikasi pengetahuan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengetahuan prosedural atau procedural knowledge, lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Jadi ada pengetahuan tentang bagaimana mencuci dengan menggunakan mesin, bagaimana membuat sebuah puding atau sebuah makanan, bagaimana cara mengobati sebuah penyakit gitu ya. Itu salah satu pengetahuan yang itu mengikuti lebih menekankan pada sebuah prosedur atau melakukan sebuah sesuatu. Nah, ada pengetahuan yang bersifat deklaratif ya. Deklaratif knowledge itu menjawab pertanyaan apakah sesuai bernilai salah atau benar. Jadi contohnya pertama adalah jangan berikan pisau pada anak di bawah 3 tahun. Jadi diperjelas kalau kita hanya kata jangan diberikan pisau pada siapa? Kalau orang tua ya boleh, kalau tujuannya untuk potong sayuran atau memotong sesuatu gitu ya. Nah, jadi pengetahuan itu tidak bisa sepenggal seperti ini atau kalimatnya belum sempurna tapi harus sempurna. Kenapa itu tidak boleh diberikan? Karena tidak boleh diberikan mainan untuk anak di bawah 3 tahun. Kenapa anak 3 tahun itu cenderung apa yang dipegang itu masuk ke mulut. Nah, takutnya ditelan. Nah, buah apel berwarna hijau dan berbentuk bulat. Kenapa buah apel hanya pengetahuannya buah apel aja? Karena buah apel itu tidak cukup katanya hanya buah apel, kan apel tuh banyak memiliki warna. Ada warna hijau, ada warna merah gitu ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong, macam-macam. Tergantung dari jenis dari buah apel tersebut.
Jadi pengetahuan itu menjawab pertanyaan sesuatu bernilai salah atau benar. Nah, kita perlu ngecek buah apel yang dimaksud warna hijau dan berbentuk bulat itu benar atau tidak. Jangan-jangan itu berwarna merah, bentuknya juga tidak bulat, ya seperti itu. Ada asosiasi positif antara merokok dan kanker. Ada hubungan positif antara merokok dan kanker. Apakah ada hubungan atau tidak? Ini kan perlu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena kanker itu banyak jenisnya. Ada yang berhubungan dengan merokok, ada yang tidak berhubungan dengan merokok. Nah, adanya pengetahuan tacit atau tacit knowledge, pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Bagaimana cara mengayuh sepeda? Bagaimana cara berjinjit untuk menari balet? Kenapa tidak hanya bisa diungkapkan bahasa, tapi perlu adanya kinestetik, mencoba, perlu bahasanya mencoba. Jadi kalau kamu bertanya bagaimana mengayuh sepeda, tetapi tidak ada proses mencoba di sana, tidak ada proses pengetahuan mengeksplorasi, maka tidak akan bisa berhasil juga mengayuh sepeda. Ini sama dengan kita gitu ya, belajar pemrograman. Kalau kamu hanya mendengarkan cerita bahwa cara program itu seperti ini, aplikasi yang digunakan ini, dasar-dasarnya ini, apakah itu akan bisa membuat kita paham bagaimana memprogram sebuah program hanya cukup dengan diungkapkan dengan bahasa? Jadi ada knowledge yang pengetahuan itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, tidak hanya bisa diungkapkan dengan bahasa, akan tetapi harus dicoba, harus dirasakan. Jadi ada 3 klasifikasi pengetahuan. Yang pertama adalah prosedural, menekankan pada prosedur bagaimana gitu ya. Yang kedua pengetahuan deklaratif. Nah, mungkin ada kesamaan antara pengetahuan prosedural dengan pengetahuan tacit. Nah, tetapi dari proses ini ketika kita bisa yang pertama bisa mencuci menggunakan mesin, berarti kita udah bisa pengetahuan kita bagaimana kita mencuci. Nah, tapi di sini nanti arahnya adalah selain pengetahuan ada skill. Kalau di pengetahuan skill dalam mengayuh sepeda, skill dalam menari balet. Nah, kenapa ini tidak bisa dengan skill? Karena misalnya kalau untuk cara mengobati luka luar, apakah orang yang pintar mengobati luka luar akan bisa dikatakan ini sebagai dokter? Nah, ini sebagai pengetahuan secara prosedural atau sebagai pengetahuan secara berpola gitu ya, ada polanya, sudah ada aturannya, kita tinggal mengikuti. Meskipun tadi itu juga ada polanya, akan tetapi pola tersebut tidak hanya cukup disampaikan secara verbal, tapi perlu adanya percobaan di sana. Oke. Nah, ini ada metode dalam memperoleh pengetahuan. Di sini ada manual, ada semi automatic, ada automatic. Kalau yang manual, kalau di Metopen itu biasanya bagaimana teknik pengumpulan datanya. Ini adalah penelitian berdasarkan interview, pelacakan proses penalaran, menggunakan observasi. Jadi proses ini interview berarti ke seorang pakar gitu ya. Ini ke pakar expert ya. Di sini seorang pakar ya. Seorang pakar. Di sini juga ada proses melacak proses penalaran. Maksudnya proses penalaran ini emang penalaran tersebut perlunya ada proses analisis, menganalisis, tidak hanya cukup bertanya kepada seorang pakar, akan tetapi kita juga menganalisis, mengobservasi, mendokumentasi dari proses di sini.
Nah, untuk semi automatic, pembangunan pengetahuan dengan sedikit bantuan dan knowledge engineer, tapi sumbernya masih dari tetap ekspor. Jadi ada kolaborasi antara pengetahuan yang dimiliki oleh knowledge engineer seorang IT ya, orang yang berada di bidang IT, dan sumber utamanya tetap di ekspor atau di seorang pakar. Jadi knowledge engineer ini membantu si orang pakar untuk menyalurkan pengetahuannya. Ada yang otomatis, minimal input dari ahli maupun knowledge engineer. Jadi otomatis itu adalah pengetahuannya langsung diinputkan oleh ahli maupun dari knowledge engineer. Jadi bisa dari salah satu, bisa dari knowledge engineer itu sendiri, bisa jadi dari ahli. Jadi atau dia bisa dinyatakan bisa nanti kalau knowledge engineer mungkin engineer akan men-setting, dia bisa belajar dengan sendirinya dari data-data yang sudah di training oleh knowledge engineer. Definisi presentasi pengetahuan, representasi pengetahuan, metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Itu definisi representasi pengetahuan. Yang kedua, representasi pengetahuan dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema, membuat informasi yang dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Di sini informasi dan untuk pemecahan problema. Jadi definisinya yang pertama metode. Jadi metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Nah, karakter dari model representasi adalah harus bisa diprogram dengan bahasa pemrograman dan hasilnya disimpan dalam memori atau database, dirancang dalam memori minimal dan database bisa, tapi kalau membutuhkan memori sementara itu juga bisa disimpan dalam, kalau sini mungkin lebih ke memori sementara ya. Jadi ketika program itu berjalan dia menyimpan, tapi kalau itu sudah selesai prosesnya maka dia langsung menyimpan hasilnya saja, prosesnya tidak perlu disimpan. Dirancang sedemikian sehingga isi dapat digunakan untuk proses penalaran. Jadi karakter dari model representasi itu harus bisa diprogram ya. Jadi kalau kalian membuat karakter atau model representasi pengetahuan, jadi harus bisa diimplementasikan, dan dari pemrograman tersebut harus bisa disimpan dalam memori biar nggak sia-sia. Yang dirancang sedemikian rupa isinya dapat digunakan untuk proses penalaran. Jadi data-data model representasi pengetahuan kita itu bisa disimpan dan dirancang sedemikian rupa sehingga isinya dapat digunakan untuk proses penalaran. Model representasi pengetahuan merupakan sebuah struktur data yang dapat dimanipulasi oleh mesin inferensi dan pencarian untuk aktivitas pencocokan pola. Jadi model dari representasi itu bisa untuk dimanipulasi oleh mesin inferensi dan pencarian untuk karakter dari model representasi. Nanti kalau kita belajar bagaimana model representasi pengetahuannya, basis pengetahuannya. Jadi modelnya itu harus bisa digunakan di dalam mesin inferensi yang bisa diolah gitu ya, dan pencarian dan dinalar untuk mencari aktivitas pencocokan pola. Jadi pencocokan polanya adalah sesuai yang sudah kita buat basis pengetahuannya dengan ketika kita transfer ke dalam sebuah program. Metode representasi pengetahuan yang pertama prosedural, mempresentasikan aksi dan prosedur. Ada juga yang deklaratif, mempresentasikan fakta. Nah, kebanyakan nanti teman-teman mungkin banyak yang kesini ya. Prosedural mempresentasikan aksi dan sesuai dengan prosedur atau aturan produksi. Untuk jaringan semantik dan frame juga nanti kita akan bahas. Selain jaringan semantik dan frame juga ada logika predikat. Nanti metode representasi pengetahuan ini
akan kita bahas sendiri di mata kuliah sendiri, di materi sendiri. Jadi nanti kalian pada saat final project ketika ditanya metode representasi pengetahuannya menggunakan apa gitu ya, apakah menggunakan jaringan semantik, frame, logika predikat, atau menggunakan aturan produksi. Dari metode ini dipilih salah satu, bisa dikolaborasi, bisa dipilih di salah satu saja. Nah, ini struktur sederhana sistem pakar, ada pakar, ada knowledge developer. Jadi ada seorang pakar yang dibutuhkan, ada seorang orang IT, ada representasi pengetahuannya, basis pengetahuannya menggunakan teknik apa, dan ada mesin inferensinya, terus ada output usernya atau yang dihasilkan dari output user adalah solusi atau justifikasinya apa atau hipotesisnya apa. Jadi yang dibutuhkan dalam sistem pakar itu adalah ada seorang pakar, ada knowledge developer atau engineer, ada bentuk basis pengetahuannya menggunakan metode apa. Kebanyakan sih menggunakan metode aturan produksi ya, sama semantik atau frame. Biasanya pilih salah satu. Mesin referensinya juga dipilih salah satu, bisa dikombinasi, bisa dipilih salah satu juga, bisa mau tiga-tiganya, tapi mesin referensi tetap harus ada karena untuk pengolahan dalam penahanan. Cukup sekian dari saya. Ini KPSW yang untuk kalian semua. Melibatkan Allah di setiap segala urusanmu. Jika kamu melibatkan Allah di segala urusanmu, maka hidupmu akan teratur, rapi, dan akan selalu bahagia. Jadi sebelum mulai sesuatu libatkan Allah, selama proses sesuatu libatkan Allah. Sebelum kalian mulai kuliah libatkan Allah juga. Baca, kalau kalian beragama Islam berarti berdoa kepada Allah semoga dimudahkan dalam proses perkuliahannya. Selama proses perkuliahan dimudahkan dalam mengerjakan tugas, memahami materi, dan sampai akhir goalnya nanti sesuai dengan yang sudah diusahakan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bisa memberikan kesuksesan itu harus dilewati dengan pengorbanan dan kerja keras. Tidak ada sesuatu kesuksesan yang didapatkan dengan leha-leha, hanya berada di tempat tidur, atau hanya bermain saja, atau hanya jogging gitu ya, kumpul tanpa ada sesuatu yang harus dikorbankan dan tanpa adanya sesuatu kerja keras gitu.